Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Maulida Triandini. Saya Rindu Amalia. Saya Tante Hardianti. Dan saya Maulida Jani. Kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Using Fuzzy Cognitive Map for the Relationship Management in Ireland Service. Silakan disimak. Oke, untuk pembahasan kali ini pada slide pertama kita akan membahas dasar-dasar dari peta kognitif, yaitu sebuah peta kognitif atau CM disingkat diperkenalkan oleh Axel Roth pada tahun 1976. Adalah sebuah representasi dari hubungan kasual antara elemen lingkungan tertentu. Ini menggambarkan para ahli representasi tentang dunia subjektif daripada objektif realitas. CM dapat digeneralisasikan menjadi VCM dengan melakukan fuzifikasi nilai tepi atau nilai kausalitas. Sebuah peta kognitif adalah terdiri dari not yang mewakili faktor yang paling relevan ke lingkungan keputusan dan panah yang menunjukkan perbedaan hubungan kausal antara faktor. Oke, slide yang kedua kita akan membahas tentang kebutuhan akan peta kognitif dalam manajemen hubungan. Argumen dasar dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan manajemen hubungan tergantung pada bagaimana berbagai faktor, yaitu konflik, komunikasi, kekuatan yang seimbang, nilai-nilai bersama, kepercayaan, dan kerja sama, yang mempengaruhi efektivitas manajemen hubungan antara kausal antara terkait satu dengan yang lain. Untuk menghasilkan manajemen hubungan pertunjukan tanpa menyelidiki kausalitas seperti itu di antara faktor dengan jelas, fungsi hubungan manajemen tidak dapat disesuaikan secara efektif dalam perubahan lingkungan bisnis. Itu artinya peta kognitif sangat berpengaruh dalam proses menganalisis lingkungan bisnis, baik dari segi kinerja maupun hasil yang akan didapatkan. Slide selanjutnya, konflik, komunikasi, kekuatan yang seimbang, dan nilai-nilai bersama. Konflik didefinisikan sebagai perilaku yang merintangi, menghalangi, menggagalkan pihak lain memperoleh tujuan, atau inkonsistensi tanggapan yang diharapkan di antara anggota. Konflik umumnya berdianggap sebagai keadaan ketidaksepakatan antara dua pihak yang harus dihindari, tetapi para peneliti berpendapat untuk fungsi penyelesaian sengketa dalam merangsang lebih banyak kemitraan yang kreatif dan produktif. Slide selanjutnya, kepercayaan, kerjasama, dan efektivitas layanan maskapai. Dimensi pertama dari kepercayaan yang kredibilitas adalah harapan bahwa kata pasangan atau pernyataan tertulis dapat diandalkan. Kebijakan yang kedua, dimensi kepercayaan, adalah sejauh mana salah satu mitra benar-benar tertarik pada kesejahteraan pasangan lain dan termotivasi untuk mencari keuntungan bersama. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan tiga metode. Yang pertama ada pengukuran konstruksi, yang artinya perlu mengukur tujuh konstruk dengan melakukan survei literatur yang sesuai dan kemudian mengadaptasi item yang relevan untuk setiap konstruk. Yang kedua ada prosedur pengambilan sampel dan survei. Untuk memeriksa metrik dari konstruksi protes kuesioner yang dirancang di atas dilakukan dengan 85 awak kokpit dan awak kabin yang bekerja di perusahaan penerbangan di Korea. Kemudian yang terakhir ada analisis
faktor konfirmatorik, yang artinya model penelitian yang diusulkan dalam penelitian ini terdiri dari uji konstruksi dengan hubungan ketergantungan yang saling terkait atau jalur kausal di antara mereka sendiri, yang memerlukan analisis model persamaan struktural menurut Boylan tahun 1989, Hans Anderson tahun dan Black tahun 1998, yang dapat memperkirakan beberapa hubungan sebab akibat sekaligus. Slide selanjutnya adalah pembangunan SDM. Tujuan dari peta kognitif adalah untuk membantu hubungan manajemen untuk pelayanan penerbangan, yang memastikan efisiensi tinggi keaktifan pelayanan penerbangan. Hal ini diperlukan untuk merancang secara sistematis untuk memperkirakan hubungan kausal antara konflik, komunikasi, kekuatan yang seimbang, nilai-nilai bersama, kepercayaan, kerjasama berdasarkan kasus sejarah. Metode menentukan hubungan kausal antara faktor-faktor termasuk penggunaan pernyataan pembuatan keputusan. Menurut Edwin et al. Tahun 1979, kuesioner yang disiapkan khusus untuk tujuan ini atau neural pembelajaran berbasis jaringan, Caudill tahun 1990. Dalam penelitian ini, permodelan dengan literal linear hubungan struktural digunakan untuk menentukan hubungan kausal yang kompleks di antara faktor-faktor berdasarkan sejumlah besar kasus. Pendekatan ini dapat memvalidasi pentingnya hubungan sebab akibat. Sebuah peta kognitif pertama kali dibangun untuk membantu manajemen hubungan untuk layanan penerbangan dengan mewakili bagaimana keadaan satu atribut berkenan mempengaruhi itu dari yang lain. Keterkaitan antar konflik, cohesion, kekuatan yang seimbang, nilai-nilai bersama, kepercayaan, kerjasama adalah dimodelkan menggunakan persamaan struktural. Variabel laten dalam jalur mewakili faktor hubungan di antara mereka dapat ditentukan setelah Lisrel memperkirakan standar hubungan kausal. Estimasi ini kemudian dipetakan ke dalam nilai mulai dari 21 hingga 1. Kecocokan model secara keseluruhan dapat dinilai dengan menghasilkan indeks kebugaran seperti good of index, fit, dan statistik chi-kuadrat. Contoh aplikasi peta kognitif. Arah dan kekuatan hubungan sebab dan akibat diidentifikasi menggunakan sejumlah kasus yang mewakili keadaan manajemen hubungan dan kinerja layanan penerbangan. Namun hasil ini tidak menunjukkan bahwa peta kognitif adalah nilai. Hal ini diperlukan untuk menilai dampak kausalitas positif dan negatif ketika rangsangan diberikan pada satu atau lebih elemen. Tujuan dari ini bagian adalah untuk menggambarkan rekomendasi status konflik, komunikasi, kekuatan yang seimbang, nilai-nilai bersama yang menghasilkan efektivitas tertinggi dari layanan penerbangan. Itu matriks adjasensi menunjukkan bahwa peningkatan beberapa faktor menyebabkan efek pada faktor lain dan efektivitas layanan maskapai. Nah, selanjutnya ada contoh efek meningkatkan komunikasi. Kation. Sebagai contoh, efek meningkatkan komunikasi, kation dan nilai-nilai bersama pada semua faktor lain dan efektivitas layanan penerbangan dapat diuji dengan menetapkan di mana E dan C2 adalah 6 kali 3 dan 3/1 matriks itu efektivitas layanan penerbangan dipengaruhi secara positif oleh meningkatkan komunikasi dan nilai-nilai bersama, yaitu di mana levelnya adalah 0,498. Tingkat kepercayaan dan kerjasamanya adalah 0,673 dan 0,578. Masing-masing menunjukkan bahwa meningkatkan komunikasi dan nilai-nilai bersama meningkatkan kepercayaan lebih
dari kerjasama. Dimungkinkan untuk menemukan kasus input yang mengarah ke efektivitas tertinggi dari layanan penerbangan. Tabel 7 menggambarkan hasil interensi, yaitu operasi perkalian, untuk semua kasus masukan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi hubungan kausal antara variabel dan relatif, kekuatan penjelas dari hubungan tersebut berasal dari A. Pendekatan statistis daripada dengan mengintegrasikan berbagai peta kognitif. Pendekatan persamaan struktural digunakan untuk menurunkan hubungan kausal antara variabel karena sulit bagi manajer untuk memprediksikan hubungan kausal antara faktor-faktor ini. Pendekatan ini akan meningkatkan kuantitas pengambilan keputusan dan manajemen hubungan antara karyawan dan meningkatkan layanan maskapai. Kelebihan dari jurnal ini yaitu pengujian ini didasarkan pada hubungan kausal di mana hasil yang diperoleh dapat menjadi pembanding kasus dan basic analisis untuk pengujian peta kognitif dan dalam pengambilan keputusan. Kekurangannya yaitu pendekatan FCM. Kekurangan dari jurnal ini yaitu pendekatan FCM, di mana input adalah konflik komunikasi, kekuatan yang seimbang, nilai-nilai bersama, kepercayaan, dan kerjasama, dan output adalah efektivitas layanan penerbangan. Hal ini menjadi persoalan tersendiri untuk dapat memutuskan dan menganalisis penelitian. Banyak hal yang harus diseleksi dan mengelompokkan data yang cukup panjang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.